ini spare part palsu yang KW-KW seperti ini biasanya itu dijual di bengkel-bengkel ya yang begitulah toh. Nah mereka jual itu dengan harga spare part aslinya padahal bungkusnya yang palsu. Nah, ini mirip aslinya, mirip sekali guys, tapi kelihatan dari nomor partnya bahwa ini palsu guys. Jadi mereka itu banyak untung begitu. Halo guys, jadi sebelum lanjut ke video tadi, saya ingin berbagi ke teman-teman, buat teman-teman yang rencana mau buka bengkel atau mau buka usaha jual beli spare part. Nah ini ada 2 tips ini yang saya mau bagikan ke teman-teman. Jadi di bengkel itu ada 2 tipe guys. Jadi tipe yang pertama, bengkel yang jual part ori dan keduanya part ori dan KW. Dan ada satu bengkel yang jual full part KW semua. Nah, jadi di sini ada 2 tempat yang saya bagikan ini guys, dan kira-kira yang mana yang lebih cepat besar bengkelnya ini, apakah yang jual spare part original atau jual spare part KW rasa original. Nah ini guys, jadi ini ada satu bengkel yang pertama dia beli oli original. Nah oli yang Malup Silver kan kayak contoh yang Malup Silver anggaplah 50.000 lah. Nah kalau kita beli di dealer resmi kan harganya itu 50 ribuan atau 45 ribuan lah, tapi saya bulatkan 50 ribuan. Dan kalau kita ganti oli di bengkel resmi pasti ada ongkos kerja 10.000. Atau mungkin di bengkel biasa kan, misal dia beli oli itu original, jadi total itu 50.000 tanpa ongkos kerja 10.000. Jadi untungnya itu kecil, cuma 10.000, karena untungnya itu dari ongkos kerja 10.000 karena dia beli oli original itu di dealer resmi juga. Nah ini yang pertama. Jadi kalau misal sehari pelanggan dia bisa dapat pelanggan itu 20 orang, berarti 20 orang kali untung itu 10.000, berarti sehari itu si bengkel bisa dapat 200.000. Nah tapi dia juga harus pikirkan, sehari itu dia kan bayar listrik, gaji karyawan, ada mesti isi tabungan, bayar sewa, cicilan juga kan. Kalau kita buka bengkel mesti bayar cicilan juga, termasuk isi spare partnya kan. Kalau 200.000 sehari ya tidak cukup, pasti ya omset kita bakal flat, malah menurun begitu, dan malah tidak berkembang begitu. Ini oli aja ya guys, oli aja, enggak yang lain kayak macam busi dan lain-lain. Ini kita hitung oli aja. Dan bengkel yang satunya guys, dia beli oli KW. Jadi oli KW ini yang banyak beredar sekarang, oli KW tapi bungkusnya itu bungkus original. Jadi biasanya kalau oli KW itu harganya yang dari pemasok itu harganya 25.000, bukan 50.000. Jadi dia dapat harga 25.000 per botol. Terus dia jual dengan harga 50.000. Wih, sudah kelihatan untung 25.000. Terus dia kasih ongkos kerja 10.000. Wih, untungnya sehari itu bisa 35.000. Kan 20 tambah 15.000 kan 35.000. Jadi kalau misal sehari dia dapat 20 orang pelanggan, berarti 20 orang kali untung jual oli KW 35.000, jadi 700.000. Wih, sehari 700.000 gede juga kan guys. Jadi dia bisa menutupi untuk bayar listrik, gaji karyawan, tabungan. Nah ini hitungan per hari, belum dengan hitungan per bulan. Dan ini cuma oli, belum dengan yang lain-lain kayak macam busi, spare part yang lain kayak karet-karet begitu guys. Nah ini tips buat teman-teman yang mau buka bengkel. Apakah teman-teman mau jual original atau yang KW guys? Nah pasti teman-teman yang buka bengkel tahu ini.
mesti pilih yang mana, untung besar atau untung kecil. Dan kalau misal guys teman-teman pilih yang nomor satu, kalau teman-teman jual yang part original, pasti nanti motornya pelanggan bakal tahan dan bakal bisa dipakai lama, bertahun-tahun, 3 tahun. Yang rugi pasti ya bengkel, karena pelanggannya motornya sudah bagus semua. Nah, coba bandingkan sama yang toko yang kedua ini guys, dia jual oli KW. Nah, kalau yang seperti kita tahu kan, kalau kita pakai oli KW otomatis motor itu cepat rusak. Nah, kalau motor pelanggan banyak yang rusak, nah dia akan balik lagi ke kita guys. Kenapa olinya bisa, maksudnya kenapa motornya rusak lagi, berasap? Nah, itu karena efek oli KW. Jadi makanya sekarang itu banyak berita-berita ya oli palsu digrebek lah, oli yang ini digrebek, karena ya yang rugi juga pelanggan, karena pelanggan itu gimana ya, sudah memperbaiki motornya kadang masih rusak. Jadi buat teman-teman juga, bagi pelanggan harap hati-hati pilih bengkel. Kadang itu ya kita memperbaiki motor bukan tambah bagus malah tambah rusak. Untuk apa ya? Untuk balik lagi begitu. Karena kalau bengkel sepi ya mau bayar listrik karyawan juga ndak bisa. Jadi cara satu-satunya ya biar pelanggan tuh datang ke kita lagi. Jadi itu biasanya tips dan triknya bengkel guys. Jadi hati-hati buat teman-teman. Nah, di sini saya mau menjelaskan perbedaan part original dengan part KW guys. Nah, ini part original ya di atas ini. Sedangkan yang saya beli ini saya beli di online. Ini bungkusnya original bungkusnya, tapi anunya itu KW. Isinya KW dan nomor partnya juga KW. Banyak sekali guys. Nah, jadi teman-teman perhatikan. Ini kayak kabur punya saya. Tunggu saya, apa ini bisa dilepas kah? Nah, kalau yang ini dia 1D nya tuh lebih hitam. Nah, ini dia, pokoknya semua itu tulisan-tulisannya jelas. Kalau yang KW itu seperti ini guys. Nah, dia kayak blur dia. Nah, coba lihat hitam tulisan kelipartnya yang 5TP dan 1D ya. Nah, pokoknya lebih hitam dan fontnya itu kalau dibilang itu lebih tertata dia. Ini asli ya teman-teman, lihat ini original partnya. Mirip kan tulisannya, mungkin ini pakai Times New Roman kah atau apa. Nah, itu ini kayak macam blur dia, tidak terlalu hitam kan. Coba saya kasih layar sini. Ini kurang itulah. Ini yang palsu ini. Apalagi ini kelihatan palsu sekali. Ini lagi, ini palsu juga. Tambah serem saja guys nih. Ini palsu tuh. Nah, bahannya jelek begitu nih, kayak macam yang dicetak tidak jelas itu nih. Ini dalamnya palsu ini guys.
Mau lihat kualitasnya yang ori dan palsu? Nah, ini copotan ya original. Nah, coba lihat dalamnya. Nah, karetnya itu keras dia. Kalau yang ori, karetnya keras. Terus di dalamnya itu dia enggak berhamburan. Nah, ini dia presisi, dia bagus nih, keras. Nah, di dalamnya itu bagus dia. Ini yang kuningan kan. Nah, ini lihat, ini yang KW guys nih. Dia kayak lombeng-lombeng begitu. Walaupun dia pakai merek Stanley, ini kan merek ori ini sebenarnya, tapi ya, nah, lihat cetakan ini yang KW kan. Ini dari sini saya sudah kelihatan. Nah, ini sudah beda, ini beda. Nah, ini ada ini apa ini, sisa-sisa cetakan. Nah, coba teman-teman lihat dalam yang KW. Ya beraturan dia. Nah, masa bisa seperti ini, soket ketemu soket kan. Tidak lurus dia. Sementara ini yang asli, dia tekan-tekan begini keras, terus dia nggak gampang pindah-pindah ini soketnya di dalam. Nah, itu perbedaannya yang KW dengan yang asli. Masa beli di online ini, kebetulan ini untuk yang di luar-luar saja. Ini lebih parah, lebih kelihatan ini guys. Jadi itu efeknya. Nah, ini KW semua, tapi saya yang butuhkan tuh karetnya aja guys. Ini saya tidak butuh karena ini kalau kita pakai pasti beda bunyi motornya, lari motornya. Ini arang starternya guys. Ini seal injektor aja, ini palsu, saya beli palsu, ini KW. Nah, ini beda. Ini dia kalau sealnya itu aslinya, ini kan seal injektor. Ini seal injektor tuh tidak seperti ini dia. Kalau seal dia tidak bundar seperti ini, dia kayak macam kayak kalau kita asihin tuh kayak apa ya, kayak kotak begitu. Ini untuk Jupiter set ya. Ini bahkan kaki juga ya, palsu ini guys. Kenapa saya beli ini part KW? Nah, ini untuk ini Jupiter ini Jupiter tuh ya guys. Jadi kalau saya biasa part KW pakainya ini kayak macam di bak, di ban, di luar-luar, kayak lampu, kayak stiker. Itu stiker juga ini KW juga, saya baru-baru beli. Nah, itu karet-karet tuh enggak apa-apa. Tapi kalau sudah di mesin kayak piston, kayak klep, kayak karet yang itu hasilnya itu tidak boleh KW guys, karena itu sudah ada hitungannya dari pabrikan. Ketika teman-teman pakai KW, dia pasti motornya tidak bunyi tidak karuan, pasti kadang tidak mampu, kadang larinya sudah beda, kadang kasar, kadang bunyi seperti mesin jahit. Nah, itu kalau pakai part KW guys. Nah, ini kan yang saya beli nih part luaran, kayak injakan kaki, itu tidak berpengaruh di mesin. Ini speedometer itu tidak berpengaruh di mesin. Kalau speedometer, saklar ini tidak berpengaruh, makanya saya beli yang KW aja ini. Nah, ini karetnya ini tidak berpengaruh di mesin kan. Nah, ini bensin, ini karet bensin. Nah, kecuali seperti ini yang saya butuhkan karetnya aja guys, karetnya, karena ini karetnya mungkin ya kurang lebih sama lah. Tapi kalau yang ini packing ini saya tidak mau pakai yang ini, karena kalau pakai yang ini biasanya kualitasnya beda sama yang original. Makanya kadang ada sudah ganti mesin tapi masih bocor. Nah, packingnya itu kadang kurang bagus guys. Nah, ini juga KW, nggak tahu kualitasnya bagaimana, tapi ini ya juga karet ini. Pernah juga saya beli beginian di online yang KW ya.
nggak masuk guys, tidak masuk di mananya ya, pokoknya tidak muter dia. Terus ini pendek, dia agak pendek. Nah itu yang KW guys, kadang tidak presisi. Nah itu guys, saran saya kalau teman-teman mau ganti di luar seperti ini, di body di bagian lain, itu tidak apa-apa KW guys, karena tidak berhubungan langsung ke mesin. Tapi kalau yang berhubungan dengan mesin seperti karbu, seperti di bak kanan, bak kiri, isinya spool semua, itu tidak boleh KW, itu harus asli. Karena kalau KW ya risikonya pasti bakal merusak spare part yang lain dan menimbulkan suara yang kasar begitu. Nah itu tips dan saran saya untuk pengguna KW. Jadi kalau teman-teman mau ganti spare part atau mau beli spare part, usahakan di yang resminya, karena sekarang sudah banyak yang berhamburan yang KW-KW seperti ini, dan belinya itu juga gampang di online. Oke guys, semoga membantu, terima kasih.